Do you remember the first time when I called Night Action? You fight like hell. For me. Hey, where is he? Are you helping that traitor? He's not a traitor. Jesus! Peter, put that down! I want this. What are you? Wait, what? The Night Action 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Agent Arrington dan Agent Monks sedang melakukan identifikasi terhadap si dosen yang telah menculik Maddie. Kemudian mereka berdua mendapatkan petunjuk seseorang yang selalu bersama si dosen yang mempunyai tanda tato ular di perutnya dan sudah menjadi referensi. Kemudian di sisi lain, Peter yang telah menemui Ibu Far, tetapi dalam perbincangannya mencurigai bahwa Ibu Far telah berkhianat. Memang betul, Ibu Far mempunyai dalang yang sangat mengerikan dan dia menghubungi salah satu orang yang telah mengirim pembunuh bayaran. Sehingga Peter sekarang diburu oleh orang-orang yang ada di seluruh Amerika Serikat, termasuk seluruh agen FBI. Tanpa diduga, ketika itu juga Peter mendapatkan luka yang sangat banyak dan melarikan diri ke tengah lautan, mendengarkan suara radio bahwa dirinya telah menjadi buronan. Wakil Presiden Redfall mengatakan ciri-ciri yang telah menculik anaknya adalah orang yang bernama Peter Sutherland. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita saksikan saja. Listen, Grace. Redfield. Disappearance. Peter Sutherland. Di awal episode 7 kita akan mengingat 14 tahun yang lalu, di mana Maddie kecil bersama adiknya sedang berebut boneka. Adik yang bernama Sarah, dia langsung dilihat oleh ayahnya yaitu si Redfall dan mengatakan kepada si Maddie sang kakak untuk mengalah karena sang kakak tidak boleh menyakiti adik. Sehingga si adik langsung bermain sendirian dan masuk ke dalam kolam renang. Tanpa diduga, si adik langsung mengambang. Lalu kemudian Sarah yang menjadi anak bungsu si Redfall telah disemayamkan. Maddie yang masih polos mengatakan bahwa dia tidak mempunyai adik yang selalu disayang oleh ayahnya. Sarah's gone, understand? And you were supposed to be watching her. Kembali lagi kepada masa sekarang, di mana Maddie yang telah diculik oleh seseorang yang mencurigakan. Orang inilah menginginkan sesuatu dari Maddie. Dia yang bernama Matteo menyuruh kepada Maddie untuk berfoto dengan berita terhangat wakil presiden mencarinya. What do you want from me? What do you want from me? Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Peter yang sedang dalam pelarian. Seluruh polisi, FBI termasuk juga masyarakat yang sedang mencari keberadaan dirinya. Peter yang sekarang sudah menjadi buronan ditemani oleh Lois Rankin yang menjadi saksi mata tentang kasus yang sangat rumit. Peter mengira bahwa dirinya akan bisa menyelesaikan kasus, tetapi malah terjerumus dalam masalah yang sangat besar. Ibu Far termasuk juga orang-orang di Gedung Putih yang dipercayai malah berkhianat, sehingga dirinya mengatakan kita akan pergi ke ujung dunia untuk bisa menghilangkan penat. Namun Rose mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerah sampai titik ini harus berhasil. Do you remember the first time when I called Night Action? You fight like hell. For me. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Agent Arrington dan Agent Monks yang sudah berada di apartemennya Peter Sutherland. Dia terus mengobrak-ngabrik seluruh barang Peter yang ada di tempat ini untuk mendapatkan informasi, karena seluruh perintah dari Gedung Putih untuk menangkap Peter Sutherland. Kemudian si Monks mendapatkan sebuah tanda surat dari seseorang yang bernama Jim. Bukan hanya satu, ternyata ada beberapa.
Mungkin orang ini bisa menjadi pelarian Peter dan akan ditemui oleh agen-agen ini. Nah, di sanalah mereka pun masih bingung kenapa Gedung Putih menyuruh kepada kita semua untuk mencari Peter Suherlan. Bahkan di sini tidak ada tanda-tanda penculikan atau keberadaan Maddie. We should be working this from more than one angle. Valerie. Lalu kemudian kita akan melihat bahwa seluruh para petinggi Gedung Putih sedang melakukan rapat paripurna. Presiden pun langsung mengatakan kepada Ibu Far bahwa dia mungkin saja keliru telah menuduh Peter menjadi buronan. Akan tetapi Far terus saja menguatkan Ibu Presiden bahwa dia semalam datang ke tempat ini dan dia mengancam seseorang, termasuk juga dia ingin membalaskan dendam ayahnya karena ayahnya telah dicap sebagai pengkhianat oleh para petinggi Gedung Putih. Mungkin saja Peter mempunyai niatnya lain, bahwa dia ingin balas dendam kepada seluruh para pemerintah. Dia sedang menyandra Ross Larkin dan Maddie dan kita harus bisa menghentikannya. Michelle, I'm on your side. But I think you've got too much on your plate right now. Take a step back from this case. Kembali lagi kepada Agent Monks dan Agent Arrington. Dia datang ke suatu tempat sesuai dengan petunjuk dari brosur tempat rekreasi yang disebut dengan New Life, memberikan informasi dosen lukis yang bernama Harper telah ditembak mati oleh temannya dan telah menyandra seorang putri presiden yang bernama Maddie. Mungkin saja temannya itu bisa mengetahui untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Akan tetapi resepsionis ini memang mengetahui tentang si dosen, termasuk juga seseorang yang telah terus bersamanya. Kemudian Agent Monks langsung memperlihatkan foto Peter, apakah dia menjadi pelakunya. Him? No, him. Tell us who this is. That's Mateo. Oh, ternyata si dosen tidak pernah bertemu dengan Peter, tetapi bertemu dengan seseorang yang bernama Mateo. Dan sekarang mereka berdua 100% yakin Peter bukan pelakunya. The Metro bombing, then Maddie Redfield of My Loyal Romans out there. Singkat waktu ketika sore hari, kita melihat Peter yang sudah dicas oleh Ross Larkin dengan gabrut ala cipok lele. Mereka berdua pun mempunyai semangat lagi untuk menyelesaikan kasus yang sangat rumit. Peter mengatakan bahwa di sosial media memang sudah parah. Dirinya bahkan telah dicap sebagai buronan. Masyarakat biasa mengenal Peter sebagai pengkhianat seperti ayahnya. Namun Ross mengatakan kebenaran harus terungkap. Mereka berdua sedang merencanakan sesuatu untuk bisa mengungkap, karena salah satu yang menjadi ciri adalah seseorang yang telah mempunyai tato di dalam perutnya. Oh, ini akan menjadi informasi. Mereka pun akan datang ke dinas informasi untuk mendapatkan sesuatu. I guess we make a great team. Tell him the demands. Kemudian ketika tengah malam seluruh para pejabat busuk, mereka sedang melakukan rapat paripurna sedang tertutup di suatu tempat. Bahkan ada sesuatu surat ancaman dari Mateo mengatakan bahwa media akan dibunuh selama 2 hari jika mereka tidak mengakui tentang pengeboman Metro pada 1 tahun yang lalu. Namun Ibu Far mengatakan jika menuruti apa yang dikatakan oleh sang penculik, kita semua akan mati, bahkan digantung diri oleh negara, dicap sebagai orang yang paling bejat di dunia ini. Mereka pun langsung memikirkan bagaimana caranya bisa menemukan Maddie dan menangkap penculik tersebut. Lalu kemudian Ibu Far mengatakan bahwa dia telah merekam sesuatu di dalam boneka. Di dalamnya ada sebuah video yang paling mencengangkan, yaitu tentang Maddie yang disiksa oleh si Redfall. Maka ini akan menjadi bumerang yang mengerikan. I thought we were all in the same team here. Kemudian di sisi lain kita melihat Maddie yang telah menemukan lubang sesuatu ditendang oleh kakinya. Dia pun terus saja mengorek-ngorek untuk mendapatkan informasi. Namun tiba-tiba saja Mateo datang langsung ke ruangannya Maddie, membawa 1 bungkus roti dan air supaya dia tidak mati kelaparan. Lalu kemudian Mateo langsung melakukan obrolan bersama Maddie, mengatakan bahwa surat ancamannya telah dikirimkan kepada si Gordon, sahabat ayahnya. Tidak ada respon apapun. Mungkin saja surat tersebut tidak sampai kepadanya.
Setelah itu semua, maka Maddie pun mengatakan bahwa dia sangat benci kepada ayahnya. Kita bisa bekerja sama. Jika ingin membunuh ayahnya, dia pun pasti akan siap untuk membunuhnya. Bahkan dia mempunyai sesuatu video yang sangat mencengangkan. You want to take him down? I can help you. I have a video that will end him. Di sisi lain, kembali lagi kepada Peter dan Rose Larkin yang sedang mempersiapkan sesuatu untuk mencari informasi. Dia pun langsung mendapatkan informasi yang paling berharga yang bernama Colin Worley, salah satu perusahaan yang telah menunjukkan kepada orang yang mempunyai tato ular. Mereka berdua mungkin saja bisa bekerja sama terhadap apa yang telah terjadi di dunia ini, sehingga mereka pun langsung menyusun rencana. Kembali lagi kepada Gedung Putih, di mana Ibu Far dan Ben langsung menemui Agent Arrington dan Agent Monks, mengatakan kepada mereka berdua fokus utama adalah mencari Peter Sutherland, menyelamatkan Rose Larkin dan menyelamatkan Maddie. Akan tetapi mereka berdua mengatakan bahwa Peter tidak ada hubungannya dengan ini semua. Namun dengan tegas Ibu Far langsung menyangkalnya Peter adalah utama. The public sees us now abandoning the manhunt. This is a Secret Service matter. Stand down, Arrington. Far's right. That starts and ends with Peter Sutherland. Dan sekali, ternyata Ibu Far adalah orang yang sangat berbahaya. Dia pun langsung menghubungi si Gordon, mengatakan bahwa dia mempunyai sketsa wajah tentang penculikan si Maddie. Setelah dilihat, ternyata si Gordon mengenal orang tersebut dan dia pernah bekerja bersamanya. Singkat waktu, Matteo yang telah menyusuri tempat yang telah disinggahi oleh Maddie, dan dia pun mengatakan kepada Maddie bahwa video yang berada di basement sudah tidak ada. Apalagi tempat tersebut telah digeledah oleh FBI bersama para polisi, dan tanpa diduga ayahnya yang telah mengambil. What was on the video? I'm not gonna sit there and listen to you lie anymore. Kemudian secara bersamaan kita akan melihat bagaimana proses sang ayah telah menyiksa Maddie beberapa tahun yang lalu. Redfall yang sedang menonton video tersebut sangatlah tercengang bahwa dirinya sangat menyesal terhadap apa yang dilakukannya karena itu adalah salah. King bitch. That's downstairs. Sambil diceritakan oleh Maddie semua seluk-beluk termasuk juga detailnya kepada Matteo bahwa dia sangat membenci sang ayah. Dia adalah orang yang paling biadab di dunia ini yang hanya memerlukan tentang jabatan. Bahkan putri keluarganya pun telah diabaikan. Namun Matteo tidak percaya kepada Maddie. You've been ignoring my calls. Oh, di sisi lain kita melihat bahwa si Gordon yang telah dibekuk oleh pembunuh bayaran. Dia menuntut kepada apa yang dilakukan oleh si Gordon bahwa kekasihnya telah dibunuh oleh Peter. Dia menginginkan Peter secara hidup-hidup karena akan mengulitinya secara brutal. Tetapi si Gordon langsung memberikan kesepakatan. Dia akan memberikan Peter asalkan menemukan Maddie. And I'll locate Peter Sutherland for you. Deal? Singkat waktu, keesok harinya kita melihat Rose Larkin yang telah mempunyai rencana bersama Peter, yaitu akan datang ke suatu tempat pusat informasi Amerika tentang beberapa kasus yang telah ditemukan. Lalu kemudian Rose yang langsung menyamar untuk mendapatkan informasi tersebut sebagai mahasiswa yang sedang melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang ada di tempat ini. Dia pun langsung menerobos untuk melakukan penyamaran. Tahap awal Pak Satpam pun langsung dikelabui oleh Rose. Dia pun langsung datang ke pusat informasi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah satunya adalah perusahaan Colin Worley yang telah berhubungan dengan pengeboman Metro 1 tahun yang lalu. Kemudian telah berbincang-bincang bersama Rose Larkin dengan layaknya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan investigasi. Kemudian Rose pun langsung memberikan sesuatu yang mereka inginkan sehingga dia mendapatkan informasi tersebut. Namun sangat disayangkan, para preman yang ada di tempat telah mengetahui bahwa Peter ada di sini dan langsung mengejarnya. Hey, where is he? Are you helping that traitor? He's not a traitor. Jesus! Peter, put that Oh,
Dan sekali, saking panasnya berita Peter sebagai pengkhianat negara, seluruh para preman pun tahu bahwa dirinya adalah orang buronan yang telah dicari di seluruh Amerika karena telah menculik putri wakil presiden. Jim Wilson, Secret Service. Kemudian, di sisi lain Agent Monks dan Agent Arrington datang kepada Jim Wilson. Dia adalah sahabat ayahnya Peter yang telah menjaga Peter ketika sang ayah telah tiada, yaitu pada umur 16 tahun sampai dewasa, bahkan ketika dia menjadi FBI. Kemudian, dua agen ini langsung dipersilahkan masuk oleh Jim Wilson dan mereka pun langsung melakukan obrolan yang sangat hangat. Namun Jim mengatakan sejak 16 tahun yang lalu Peter tidak bisa berhubungan lagi dengan dirinya karena mempunyai perbedaan pendapat, apalagi sang ayah dicap sebagai pengkhianat. Dia tidak terima. Namun Agent Monks tidak mau basa-basi di manakah Peter berada. You know of any place he might be? Kemudian, Agent Arrington memperlihatkan video viral di mana Peter 2 jam yang lalu ada di suatu tempat. Namun tetap saja Jim tidak tahu. Kemudian, secara tidak sengaja Agent Monks melihat foto ayahnya Peter bersama Peter muda di sebuah dermaga dan langsung menanyakan dengan paksa di manakah dermaga tersebut. Singkat waktu, kembali lagi kepada Peter yang telah mendapatkan informasi publik dari dinas sipil yang telah mendapatkan berita yang sangat mencengangkan. Ketika itu juga ternyata dia memperlihatkan sebuah foto dan foto itu sangat mirip terhadap apa yang telah dia lihat 1 tahun yang lalu. Dia adalah orang yang mempunyai tato ular di perutnya dan disangka itu adalah bernama Matteo. Sekarang Peter mempunyai sebuah informasi yang paling penting untuk bisa melakukan peringkusan dan akan membersihkan namanya, menegakkan keadilan, membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun di sisi lain, kita melihat bahwa Agent Arrington dan Agent Monks yang baru saja tiba di dermaga. Sambil jalan-jalan santai, mereka hanya melakukan cross-check saja untuk mendapatkan situasi dan informasi tambahan. Tetapi dalam obrolan yang sangat hangat, sambil mereka pun tidak fokus terhadap pencarian Peter. Namun secara tidak sengaja, mereka berdua langsung melihat Ross dan Peter. Lalu, tiba-tiba... Hands up! I said hands up! On your knees, now! You'll be okay. Aduh, mengerikan sekali. Bagaimanakah nasib si Peter dan Ross Larkin? Apakah dia akan dibawa ke Gedung Putih dan akan dihadiri oleh Ibu Far bersama Redfield? Pastinya akan lebih menyeramkan sekali. Jangan sampai kalian semua ketinggalan episode selanjutnya. Dan bagaimanakah tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa ikut mendebarkan. Memang suasana yang paling mencekam. Kita akan saksikan bersama di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.